Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd, ikhwatal iman wal Islam, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sebagai umat Islam mengetahui bahwa apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada diri kita. Apakah takdir itu baik menurut kita atau juga takdir itu baik atau buruk menurut diri kita. Sebagaimana rukun iman yang kita yakini, kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik atau yang buruk. Namun jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, keimanan itu memang butuh kemudian praktek yang nyata dan benar. Kadang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan, maka mudah sekali tentunya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pula yang kemudian ketika dia diberi ujian, cobaan, maka kemudian dia bisa murka, tidak terima dengan takdir itu. Maka ketika kita melihat hal ini, manusia menjadi tiga dalam masalah musibah. Yang pertama, dia tidak menerima takdir itu, dan itu sebenarnya bukanlah seorang muslim. Karena seorang muslim pasti yakin apa saja yang menimpa dirinya pasti itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ketika menerima takdir itu seharusnya tidak boleh murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin seorang muslim ketika mendapatkan musibah kemudian dia murka dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenis yang pertama ini semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya, Allahumma amin. Yang kedua adalah orang yang kemudian menerima, ridho dengan takdir itu. Alhamdulillah ketika dia mendapatkan musibah, dia bisa menerima dan ridho. Maka ini adalah kebaikan bagi seorang muslim. Tapi ternyata ada level yang lebih tinggi lagi daripada dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan bala, musibah, bencana yang menimpa dirinya. Orang lain biasanya ketika mendapatkan musibah akan sedih, tapi bagaimana ketika seorang muslim mendapatkan musibah tapi dia malah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa yang tampak ketika seseorang itu terlihat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang paling tampak adalah ketika dia mengucapkan
alhamdulillah. Tapi sudah tahukah kita apa makna dari kalimat pendek yang sering kita ucapkan alhamdulillah ini? Maka insya Allah pada siang hari ini kita akan mencoba untuk memahami kalimat alhamdulillah dan kemudian mencoba muhasabah. Semoga kita semua bisa meningkat, tidak hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian kita bisa bersyukur atas segala apa yang menimpa diri kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka firman-Nya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada sahabatnya tentang sebuah surat yang paling agung, a'dhamu surati fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada laki-laki itu ketika menanyakan, ala u'allimuka a'dham suratin fil Quran, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang sangat agung dan paling agung di dalam Al-Quran? Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah disebut sebagai alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita cermati, ketika kita mendapati para ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu termasuk di dalam Al-Fatihah atau bukan, kita tidak membahas perbedaan itu, tapi kita ingin mengetahui bahwasanya dengan hadis ini ayat-ayat Al-Quran itu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat alif dan lam dalam alhamdulillahirabbil alamin itu dalam bahasa Arab disebut sebagai alif lam al-istighraq. Alif lam yang kemudian mengumpulkan seluruh jenis pujian. Sebagaimana kalau kita membaca surat Al-Asr yang kemudian kita mendapati innal insana lafi khusr. Al-insan ada alif lamnya di situ. Innal insan berarti seluruh manusia dalam keadaan merugi. Apakah itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita semua manusia hari ini, apakah nanti hari akhir masih ada manusianya? Seluruh manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, tawassobil haq, tawassobil sabr. Kembali kepada alhamdulillah, maka seluruh pujian itu adalah lillah, alhamdulillah, seluruh pujian. Maka tidak ada sejatinya orang yang layak untuk dipuji, karena pujian itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dia mendapati, dia memiliki kelebihan, maka sejatinya dia tidak layak untuk dipuji. Tapi yang dipuji adalah siapa yang menciptakan dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sendiri langit dan bumi serta apa yang ada di kedua langit dan bumi. Bahkan isi bumi semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Lalu bagaimana kemudian selain Allah bisa dipuji? Lalu bagaimana kemudian selain Allah bisa disembah? Tidak mungkin. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdu, ketika kita mengucapkan alhamdu, berarti seharusnya kita meyakini seluruh pujian yang ada itu hanya berhak diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada diri kita, tidak kepada manusia, siapapun orangnya. Tetapi ketika orang itu mau dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita bisa memuji dirinya karena dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa seluruh yang ada di bumi ini semuanya adalah Allah yang menciptakannya, maka ketika kita diberi olehnya dari dunia ini, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekadar dunia, karena ada yang lebih besar dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dari dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dan karunia kepada hamba-hambanya
yaitu peringatan kepada manusia untuk meniti sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup, kenikmatan yang lebih abadi, yaitu yang berada di surganya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin, yaitu apa? Dengan diutusnya seorang rasul. Jangan dikira kalau kenikmatan itu kita bisa kemudian memiliki rumah yang mewah, mobil yang luar biasa, makanan yang lezat. Ternyata kenikmatan itu ketika kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah suatu nikmat yang nanti kita akan ditanya terhadap nikmat ini. Tidak hanya nikmat dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang itu nanti akan ditanya, tapi kemudian nikmat utusan, apakah kemudian kita menerimanya, apakah kita membenarkan setiap kabar-kabarnya, dan apakah kita kemudian mengikuti petunjuknya. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, kesimpulannya bahwa alhamdu itu adalah kemudian menyebutkan kesempurnaan kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tambahan disertai dengan cinta dan pengagungan. Kalau seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan memuji kepada Allah, yaitu alhamdu. Beda dengan kemudian ada orang yang memuji tapi dia benci. Ada yang memuji tapi dia tidak cinta. Sebagaimana dulu para penyair di hadapan para penguasa, mereka memuji para penguasa, meskipun sebenarnya pujian itu timbulnya karena apa? Karena ingin mendapatkan dunia, tidak mencintai secara zat orang tersebut, tidak. Karena mencintai dunianya. Atau bahkan dia memuji itu karena apa? Karena takut kepada orang tersebut. Tapi kalau kemudian seseorang memuji kepada Allah dengan cinta dan pengagungan, dia sudah melakukan hakikat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia baru memuji, itu namanya adalah bukan alhamdu, tapi al-madhu, dibalik, al-madhu. Al-madhu itu adalah pujian, tapi pujian yang tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada siapa yang dipuji tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalimat alhamdu, alhamdulillah, itu adalah suatu khobar, suatu kabar yang sebenarnya di dalamnya itu terdapat perintah bagi kita semua untuk kemudian kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa alhamdulillah itu adalah sana'un asna bihi ala nafsihi fi dhimnihi amra ibadahu ayyasnu alaihi faka'annahu qalu qulu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini kalau dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah ismiyah, jumlah atau susunan kata yang diawali dengan isim, kata benda. Dan ketika susunan kata itu diawali dengan kata benda, maka dia ada yang namanya yang pertama dan yang kedua, mubtada dan khobar. Alhamdu itu adalah mubtada, tapi khobarnya disembunyikan. Karena lillah itu jar majrur. Mudahnya demikian. Alhamdu, segala pujian dalam bahasa kita seharusnya kita selipi adalah wajibun. Alhamdu wajibun lillah. Itu khabar yang dihapuskan, yang orang Arab sudah tahu, tapi kita orang Indonesia nggak tahu. Jadi kalimat alhamdulillah itu adalah kabar, pengkhabaran yang mengandung perintah supaya kita apa? Supaya kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu wajibun lillah, bahwa alhamdu itu wajib bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua banyak karunia. Itu tidaklah kewajiban Allah kepada kita, bukan, tapi kita wajib memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat Allah yang luas, yang tidak hanya orang mukmin yang diberikan, orang kafir, bahkan Fir'aun pun masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi apakah dia disayang oleh Allah?
Tidak. Dia hanya dikasih oleh Allah. Maka dunia ini, kalau semua orang dikasih, belum tentu dia itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang diberi dan kemudian bisa memuji kepada Allah dengan cinta dan pengagungan, maka itu adalah tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Tapi sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah bisa menjadi sebuah doa? Padahal kita mungkin memahami alhamdulillah itu pujian. Berarti kalau pujian juga hanya berzikir. Sebagaimana kita habis sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sepertinya kita berzikir. Padahal Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalud du'a, sebaik-baik doa, seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Tapi tidak kemudian salah, orang berdoa tidak boleh amin, malah jawabnya alhamdulillah. Kalau itu menyesatkan. Maksudnya bahwa ketika alhamdulillah itu adalah afdhalud du'a, para ulama menjelaskan, ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia itu memaksa kepada Allah untuk memberi tambahan kenikmatan kepada dirinya. Bukankah kita sering mendengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti akan Allah tambah nikmat itu. Maka ketika kita bersyukur, alhamdulillah, dan itu renungi bahwa itu tidak hanya zikir, itu doa, seolah-olah kita maksa, ya Allah, aku ini sudah bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka tambahilah nikmat yang sudah engkau berikan ini dengan tambahan yang banyak. Jadi itu, maksudnya itu afdol. Karena apa? Karena seseorang ketika diberi nikmat dan dia bisa bersyukur, sejatinya, bahkan Rasul kita yang para ulama menyebutkan kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang hamba, yaitu alhamdulillah, itu lebih baik daripada kenikmatan materi yang dia dapatkan. Ucapan dia bisa mengucapkan alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia seisinya diberikan kepada dirinya. Karena apa? Karena dengan alhamdulillah dia betul-betul mengakui dirinya hamba, memiliki Rabb yang pantas dan layak, bahkan berhak untuk dipuji, dan kemudian dia betul-betul menjadi hamba yang benar, yaitu memuji kepada Allah dengan rasa cinta dan pengagungannya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada satu kegiatan yang biasa kita lakukan, tapi ini mari kita maknai dengan alhamdulillah yang benar, dan kemudian kita bisa betul-betul menikmati kalimat alhamdulillah tidak hanya zikir, tapi alhamdulillah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah yang kedua ini adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, makan dan minum. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, innallaha ta'ala la yarda, sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh ridho. Kalimatnya dikuatkan, layar do, kepada siapa? Anil abdi ya'kulu aklah, kepada seorang hamba yang kemudian dia memakan,
fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian ketika dia makan itu, dia selesai, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka bukan makanan enak itu nikmat, tidak. Tapi ketika seseorang bisa mengucapkan alhamdulillah, kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua hidup di dunia ini pengen ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan makan saja, dan itu kegiatan yang sering kita lakukan setiap hari, bahkan sehari tidak hanya sekali. Kalau kita mau dapat ridho dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah ketika kita makan. Bahkan Rasul kita juga menyebutkan au yashrab syurbatan, ketika dia minum sebuah minuman seteguk atau 2 teguk dan kemudian dia memuji kepada Allah alhamdulillah, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.